Ya, sahabat sehat, 1 Desember mungkin Anda sudah tahu bahwa diperingati Hari AIDS Sedunia. HIV tidak bisa sembuh, jadi dia minum obat seumur hidup. Makanya perlunya konseling di awal dia datang. Karena ini stigma negatif, takut ketahuan, jadi berobatnya itu tetap di puskesmas Saronggi. Nah, kalau ambil di Saronggi kan misalnya ada yang tahu, Iya. kok si A itu Ketemu orang ketemu pas tetangganya. ARV obatnya itu dikirim dari Dinas Kesehatan. Semua sama dengan puskesmas juga gitu. Meskipun sama-sama HIV ya, Ya. meskipun Iya. dia sama-sama HIV tetap harus pakai kontrasepsi. Jadi nggak boleh lepas, nggak boleh. Ini awalnya menolak karena di anggotanya kebetulan ini perilaku menyimpang, itu melarang untuk berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, berjumpa kembali bersama saya Puri Anissa tentunya dalam acara kesayangan kita Podcast RSUD MA. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber spesial yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Dr. Gigi Nurul Latifah MKes. Beliau merupakan Kepala Puskesmas Saronggi Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Kabarnya gimana, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, dok ya. Dan juga sudah hadir di studio ada Dr. Amita Safitri. Beliau adalah Dokter Poli Fisisi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Selamat pagi, Dokter Amita. Selamat pagi. Ya, sahabat sehat, 1 Desember mungkin Anda sudah tahu bahwa diperingati Hari AIDS Sedunia. Nah, berhubungan dengan itu, tentunya kita akan membahasnya bagaimana apa sih penyakit HIV AIDS itu. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu akhiri ketidaksetaraan, akhiri AIDS. Nah, berbicara tentang penyakit AIDS nih, saya ingin bertanya ke Dokter Amita dulu. Dokter, penyakit HIV begitu ya, dok. Biasanya disandingkan dengan AIDS gitu. Biasanya HIV dan AIDS itu satu kesatuan atau dua hal yang berbeda, dok? Jadi kalau HIV itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS itu adalah tahap akhir dari HIV. Jadi dia stadium akhir ya, stadium akhir karena dia sudah imunnya sudah rusak. Jadi dia disebut AIDS itu sudah stadium akhir daripada HIV. Nah, itu stadium akhir itu ditunjukkan dengan seperti apa, dok, kondisinya? Ya, dia sudah sistem imunnya sudah nggak ada. Jadi dia sudah misalnya kan ada yang dirawat inap itu sudah penyakit-penyakit yang imun itu sudah menyerang semua seperti herpes gitu. Nah, jadi kronis. Kalau untuk gejala-gejalanya, dok, ada tidak gejala spesifik begitu untuk pasien penyakit HIV ini, dok? Kalau biasanya pasien itu datang malah tanpa gejala ya. Dia datang itu justru dia tidak merasa sakit HIV. Nah, jadi misalnya gini, dia itu ada gejala seperti influenza, tapi dia waktunya lama, sampai 2-6 minggu. Nah, baru dia datang misalnya periksa ke dokter, tak sembuh, nanti dia periksa. Akhirnya tidak sengaja itu akan terdeteksi bahwa dia HIV. Nah, atau dia diare kronis, lebih dari 2 minggu atau 2 bulan ada diare, terus nanti sembuh, diare lagi. Kemudian yang paling banyak juga sariawan ya. Sariawan yang waktunya lama atau dia mudah sariawan, sebentar-sebentar dia sariawan. Begitu. Terus kalau mamanya, dok, di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar ini, sahabat sehat, ada namanya polifisiti. Nah, yang dilakukan oleh Dokter Amita sendiri. Nah, polifisiti itu poli yang menangani kasus-kasus HIV seperti itu. Nah, di polifisiti itu sendiri, dok, penanganannya apa saja, dok, yang dilakukan kepada pasien, dok? Nah, kalau rumah sakit itu kita cuma menunggu pasien, jadi tidak aktif. Kalau yang di perifer itu puskesmas itu dia harus cepat bola ya. Kalau kita di rumah sakit cuma ini aja, menunggu misalnya ada pasien dirujuk dari puskesmas,
ke kita. Kemudian dari dokter swasta kita bisa, atau dari pasien itu datang sendiri ada. Dengan kesadaran sendiri, misalnya keluarganya atau suaminya atau sendiri bisa. Ya kita konseling dulu. Setelah kita konseling, karena untuk tes HIV kita nggak boleh langsung, harus ada izinnya persetujuan pasien. Oh gitu. Jadi pasien juga harus setuju dulu kalau di mau dilakukan pemeriksaan. Iya, jadi kita nggak boleh memaksa. Jadi itu ada yang memang harus persetujuan pasien untuk dilakukan tes HIV. Nah, tadi sudah berbincang banyak tentang pasien-pasien yang di rumah sakit, malah ada yang tidak bergejala sudah ditemukan ya dok ya. Nah, saya ingin bertanya tentang yang di puskesmas ini, Dokter Nurul. Kalau namanya penemuan kasusnya begitu, kalau di puskesmas biasanya apakah sudah dalam tahap yang sudah AIDS begitu, apa juga sama seperti di rumah sakit yang malah belum ada gejala sudah bisa ditemukan gitu? Kalau di puskesmas itu Mbak, kadang ditemukannya dengan gejala atau tanpa gejala. Kalau tanpa gejala itu biasanya kami screening awal untuk ibu hamil, karena ini menjadi programnya pemerintah. Kemudian juga penderita TBC, maka kita konseling juga untuk dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS tesnya. Kemudian juga yang ketiga biasanya keluarga dari ini pasien HIV, kontak eratnya itu juga kita periksa, atau dari pasien-pasien rawat jalan ataupun rawat inap yang gejalanya mengarah ke HIV begitu. Berarti mulai dari screening yang memang dilakukan itu ya dok. Kalau ngomongin untuk ibu hamil itu memang semuanya ya dok ya harus. Iya, karena ini menjadi program pemerintah. Tetapi benar yang disampaikan Dokter Anita, kita konseling dulu, kita evaluasi dulu untuk dilakukan tes HIV. Gitu. Untuk ininya dok, apakah di rumah sakit ada unitnya sendiri untuk menangani ini apa namanya pasien-pasien dengan HIV? Kalau di puskesmas ada BJ-nya khusus BJ HIV. Jadi biasanya kalau penderita HIV ini kan kadang ini ya merasa minder. Jadi biasanya janjian dulu ketemu dengan PJ programnya, jadi kadang tanpa melalui loket langsung. Oh, berarti ada ini yang sudah terdiagnosa. Berarti bukan ada unitnya sendiri tapi penanggung jawabnya ya, HIV itu ya. Apa namanya, kalau namanya sudah diketahui ditemukan ada kasus HIV positif begitu dok, penanganannya itu seperti apa di puskesmas itu? Kalau di puskesmas konseling, kemudian pengobatan juga, dan jika memerlukan terapi lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, biasanya itu petugas puskesmas akan mengikuti itu sering berkomunikasi dengan penderita HIV, karena penderita HIV ini sendiri juga kadang merahasiakan dari pihak keluarganya karena merasa minder ya Bu, penderita HIV. Jadi sifatnya kadang minta benar-benar dirahasiakan begitu. Tetapi kami tetap artinya konseling terus, kemudian sebisa mungkin penderita HIV ini juga patuh minum obat. Kalau misal ada satu suami gitu ya dok yang terkena HIV minta untuk dirahasiakan, itu bagaimana dengan istrinya dok? Istrinya juga harus dipindah. Iya, jadi kalau pas konseling itu biasanya suami istri. Kalau di kami itu kebetulan yang positif ketemunya dari ibu hamil ya, dari ibu hamil. Kita konseling ibu hamilnya, kemudian bukan ditawarkan bahwa suami ini juga wajib tahu begitu. Nah, tidak satu kali langsung mau, tetapi memang butuh konseling, dan juga kadang kami kunjungan rumah. Jika memang mentok, maka kami juga akan melibatkan aparat desa. Tetapi jauh sebelum itu kita konseling dulu secara personal, kekeluargaan. Jadi jangan sampai ini melibatkan orang lain. Ya, karena bagi sebagian orang mungkin itu sudah umum, tapi bagi sebagian orang lain penyakit HIV itu merupakan penyakit apa ya dok ya, masih ada stigma begitu ya dok ya.
Nah, berbicara tentang pengobatan HIV itu, yang saya tahu penyakit HIV itu masih belum ada obatnya begitu dok. Dan ada ARV. Sebenarnya seperti apa dok pengobatannya itu? Kalau kami di puskesmas ada obat bantuan dan rutin biasanya diambil oleh penderita HIV. Tetapi ada juga yang kami kirim. Jadi misalnya begini, penderita itu nicknya kebetulan penduduk Saronggi, tetapi bekerjanya di luar Saronggi. Karena ini stigma negatif, takut ketahuan, jadi berobatnya itu tetap di puskesmas Saronggi. Tidak mau berobat di tempat yang baru, di tempat bekerja. Jadi biasanya kami kirim, ada 1 orang. Tetapi jika tidak keberatan untuk berobat di domisilinya, maka kita limpahkan. Jadi ada penderita yang dari Kecamatan Saronggi itu yang di Jakarta, yang di Kalimantan berobatnya ya di sana begitu. Begitu. Itu untuk obatnya dari puskesmas sendiri yang mengirim atau bagaimana dok? Iya, dari puskesmas yang mengirim. Oh, untuk yang di RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar nih kan ada polinya sendiri ya dokter Anita. Itu buka setiap setiap hari? Bukan setiap hari, setiap jam kerja. Nah, setiap jam kerja sama ya dok ya. Di RSUD juga bisa dikasih obat ARV ini. Kan kita nerimanya kasus dari rujukan dari puskesmas kan. Jadi misalnya ada pasien sudah, karena di puskesmas ini belum semua ada poli pelayanan HIV. Kayak di Saronggi ada, di Buluto nggak ada. Jadi pasien orang Buluto berobatnya ada Saronggi. Kalau mereka kadang-kadang kan nggak mau ketahuan, jadi mereka lebih baik ke rumah sakit. Nah kalau ke rumah sakit kan dia aman, nggak ngambil ke Saronggi ya. Takutnya kalau ambil di Saronggi kan misalnya ada yang tahu, Iya. kok si A itu Ketemu orang ketemu tetangganya, oh ternyata itu si A. Karena stigma negatif itu bukan hanya kepada masyarakat ya, petugas sendiri kadang-kadang orang di kesehatan masih ada stigma negatif mengenai HIV. Itu. Jadi kalau kita tetap sama ARV obatnya itu dikirim dari dinas kesehatan, semua sama dengan puskesmas juga gitu. Gratis ya dok? Gratis, kecuali obat di luar ARV ya, misalnya ada tambahan kotrimoxazol atau tambahan vitamin, itu biasanya dia nambah kalau pasien umum. Kalau bandar BCS enggak. Ya, biasanya kasus-kasus rujukan dari puskesmas itu kondisinya seperti apa dok? Kalau bilang itu mas ya masih baik ya, stadium 2 itu. Oh masih baik ya dok ya. Kalau dari rawat inap masih juga kan, karena rawat inap kontrolnya nanti disuruh juga ke PCT. Ada beberapa, tapi kan kondisinya karena sudah stabil, 500 rawat inap. Iya. Terus dok, kalau mamanya di rumah sakit, pasien yang kontrol begitu, itu setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali dok? Kalau pasien baru, kita kontrolnya setengah bulan, karena untuk melihat reaksi. Semua obat kan ada reaksinya, terutama ini HIV itu kan kondisi orangnya sudah, imunnya sudah setengah ya, kalau orang sakit. Jadi kena obat itu ditakutkan pasti ada reaksi. Reaksinya bisa macam-macam. Nah itu bisa pusing kebanyakan ya, mual, itu biasa saja. Jadi kalau seperti itu nanti dia suruh kontrol, makanya kita kasih setengah bulan dulu. Nah, setengah bulan nanti dilihat gimana reaksinya. Kalau nggak ada reaksi kita lanjut. Kalau ada reaksinya dong? Kalau reaksinya kalau cuma gitu aja kita kasih obat. Karena kita nggak bisa menghentikan terapi. Nggak. Berarti terapi ARV itu untuk pasien dilakukan selamanya begitu dok? Seumur hidup. Iya, HIV tidak bisa sembuh. Jadi dia minum obat seumur hidup. Makanya perlunya konseling di awal dia datang. Jadi kita harus MOU dengan dia bahwa obat ini harus diminum setiap hari seumur hidup, tidak boleh lepas di jam yang sama. Nah, di jamnya misalnya malam jam 7 dia harus minum itu, jam 7. Jadi siklusnya kan 24 jam. Kalau yang sehari 1 kali, macam-macam kan obat, aja yang diminum 2 kali. Jadi jamnya harus sama. Itu yang kadang-kadang
pasien tidak patuh, sehingga ya itu nanti setelah minum obat tetap aja dia sakit gitu, tetap aja. Oh iya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau mamanya sudah minum obat dengan rutin begitu dok, sudah sehat begitu dok, kira-kira masih bisa menularkan nggak dok? Tetap bisa, kan dia virusnya masih ada. Jadi bukan virusnya bukan nol, tapi dia meminimalkan virusnya, jadi dia supresi ya, menekan virus. Jadi makanya kita setiap 1 tahun seharusnya ada viral load, pemeriksaan virus, gimana hasil pengobatan kita, virusnya ditekan atau dia tetap, dan itu kalau tetap atau virusnya tambah meningkat, kita harus ganti terapi. Nah itu pentingnya viral load. Nah di situ dilihat tetap menularkan, meskipun dia berobat seumur hidup, suami istri tetap dia harus pakai kontrasepsi, nggak boleh. Nah, kalau mau hamil aja itu diatur, jadi cuma 1 kali dalam masa subur sudah, setelah itu dia tetap pakai kontrasepsi. Meskipun sama-sama HIV ya, meskipun dia sama-sama HIV tetap harus pakai kontrasepsi, jadi nggak boleh lepas, nggak boleh. Kalau mamanya suami istri itu katanya bisa ya dok ya, nanti kalau memang mau punya keturunan begitu dok, bisa biar anaknya nggak tidak terjangkit juga HIV itu bisa nggak? Bukan bisa boleh hamil. Jadi kemarin hasil pelatihan terakhir itu pasien wanita boleh hamil, tapi ada risikonya. Risikonya tertular oleh ibunya karena dia lewat darah dan lewat ASI. Kalaupun dia melahirkan nggak boleh disusui, jadi langsung sufor. Nah itu anaknya nanti ada profilakisnya sampai umur 18 bulan, baru kita cek darahnya, dipastikan apakah dia ada HIV atau enggak. Kalau tidak ada HIV sudah stop obat. Tapi ada kemungkinan untuk nggak terkena HIV? Ada, di sini ada juga. Sangat menarik sekali ini dok. Untuk yang di Kecamatan Saronggi sendiri dokter Nurul, perkembangan kasusnya sampai saat ini kan sudah akhir tahun begitu. Selama setahun ini tuh bagaimana dok? Untuk yang di Kecamatan Saronggi ada 7 penderita itu yang pengobatannya di luar. Kemudian ada 1 yang saya ceritakan tadi di pulau. Jadi obatnya tetap dari Saronggi, jadi dikirim ke pulau karena setelah dikonseling itu tetap tidak mau di pulau, pengobatan di pulau. Kemudian juga ini awalnya menolak karena di anggotanya kebetulan ini perilaku menyimpang, itu melarang untuk berobat. Jadi disarankan sama teman-temannya ini untuk tidak berobat, tapi tetap kita konseling. Jadi walaupun di mana tetap minum obat seumur hidup. Misalnya di sana tidak mau karena takut ketahuan, kita bantu kirim dari Saronggi, iya. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi ya dok ya. Nah, kita tahu Kecamatan Saronggi ini merupakan kecamatan yang dengan kasus HIV tertinggi begitu dok. Apa benar dok? Kalau tertinggi saya juga kurang tahu ya, tetapi petugas kami itu memang menurut pasien ceritanya itu nyaman untuk dikonseling, jadi sering berkomunikasi dengan pasiennya, kemudian meminimalkan karena ini stigma negatif tidak ketahuan orang lain. Jadi misalnya keterdirahasiaan dari keluarga kadang bukan hanya suami istri ya, orang tua kadang juga buah-buah, jadi tetap kita rahasiakan gitu. Karena memang untuk pernikahan ini memang harus hati-hati ya. Maksudnya hati-hati, kadang stres saja itu bisa memicu ya. Ada penderita kami itu yang harus dirujuk ke Surabaya dan waktu itu. Jadi kalau di Surabaya ketemu dengan komunikasinya stabil, nyaman, tapi begitu pulang, nah itu drop lagi. Mungkin karena stres juga ya, stigma dari masyarakat ya. Tadi ada 7 kasus begitu ya? Iya. Itu kenapa bisa ada di Kabupaten Kecamatan Saronggi itu? Apa Jadi memang kelompok berisiko begitu?
kami menemukannya dari yang tadi itu, dari berita BBC, kemudian tes, kemudian dari ANC, ibu hamil, dan juga kontak penderita ya. Jadi kebetulan niknya Saronggi, tapi bekerjanya di luar, ada di Jakarta, ada yang di Berarti nggak semua ada di sana ya dok, yang Iya, di sana. ada juga yang berobat di rumah sakit karena waktu itu awal-awal bukan puskesmas center ya bukan kita, jadi ke rumah sakit. Kemudian juga karena merasa nyaman di rumah sakit, benar yang disampaikan dokter Anita, kalau di puskesmas itu takutnya banyak yang kena. Pasti biasanya kalau pas nunggu ditanya sedang apa, periksa apa, sakit apa begitu. Gitu. Terus apa namanya, untuk pendampingan minum obat juga ada ya dok ya, dari petugas puskesmas atau? Iya, kita telepon, kita komunikasi, dan juga kita titipkan ke nakes desa. Untuk tim minum obatnya. Kalau pendamping, saya kira kalau anak ya, orang tua kita nggak bisa pendamping. Kalau HIV itu nggak seperti TB. Kalau HIV itu kan penyakit rahasia. Jadi kadang-kadang suami nggak tahu, ibunya nggak tahu. Jadi itu tergantung orangnya, tergantung pasiennya. Mau dikasih tahu keluarganya silahkan, atau dikasih suaminya silahkan. Kalau mamanya kan itu di obat itu dikasih setiap berapa bulan itu dok. Nanti kalau mamanya sudah habis, siapa bilang? Oh, tergantung Sebelum obat dari habis, orang sendiri ya dia. Sebelum Jadi, obat habis kan ada surat kontrol, jadi surat kontrol. Tinggal 2, harus kontrol kan nggak boleh putus. Oh iya. Untuk penularannya HIV gitu dok, itu sebenarnya dari apa dok penularannya gitu dok? Ya, ini penularannya itu sebenarnya stigma negatifnya kan di situ ya. Jadi kalau kita berdekatan gini nggak menular, Iya. kita ngomong nggak menular. Jadi menularnya satu, menular darah. Ya. Darah. Yang kedua, melalui hubungan seksual. Ya. Ya, baik perempuan laki-laki maupun laki-laki dengan laki-laki ya. Kemudian bisa melalui jarum suntik. Kalau penggunaan narkoba Iya. biasa itu bisa. Atau saya kira suntik biasa juga bisa, karena kalau injeksinya nggak disposable, kalau dia pas HIV bisa juga mengeluarkan orang lain. Gitu ya. Kemudian dari ASI ibu atau dari ibu ke bayinya. Itu ada sebelumnya. Jadi kalau dari makan apa nggak ada. Iya, karena kan kita nggak tahu ya HIV, takutnya orang yang ada orang yang sakit HIV itu kan biasanya dijauhi takut ketularan begitu Ya ya. banyak, masih pasien di rumah sakit juga ada keluarga. Itu istri saya hamil dok, mertuanya sakit. Nanti nular udah apa-apa gitu semuanya, nggak apa-apa. Kalau alat makan begitu dok? Enggak. Dia nggak ditularkan lewat air minum, lewat udara, lewat telinga. Iya. Enggak. Jadi nular cuma itu. Kalau Iya. selama hubungan aja, kalau pakai kondom nggak akan menularkan. Makanya kan kita harus kalau konseling, kalau untuk PSK harus pakai kondom. Wah, kita baru tahu nih, ilmu baru nih sahabat sehat. Jadi kalau ada pasien HIV itu tidak bisa langsung menular begitu saja sahabat sehat. Nah, dokter Anita, kalau mamanya misal kita ada keluarga di sekitar kita atau orang di sekitar kita ada yang sakit HIV begitu, itu tuh kita harus apa yang harus kita lakukan dokter? Kakak Oke. itu tapi katanya ya. Enggak dokter, itu yang kejut, ini yang tidak ada. Ya. Enggak dokter, minum dulu dokter. Oh ya. Ini aham dokter. Iya, aku tadi lari ke bawah. Ini kan di masker, jadi kalau anu itu Iya. oksigennya Iya. Aku dulu. saya pasang sistem nyontek. Berapa menit itu sudah?
26. Oh, ntar lagi sudah selesai. Ya, oke. Lanjut ya. Saya bentar aku tadi nggak Tanya ke dokter Anita. Kelurahan kok namanya. Lanjut lah Kak Ika. Itu kipasnya masuk ya ke mic ya? Kok apa bunyinya? Murni sukuna. Ya apa nah? Kipas. Kipas apa dari mic ke ada kita? Johan. Kipas sama hijau. Sudah siap? Nggak, ini jalan, ini nggak anu kok, tetap jalan kok. Iya. Tikan sendiri. Siap. Oke, 3, 2, 1. Nah, dokter Amita, kalau misal kita menjumpai orang di sekitar kita itu ada yang sakit HIV begitu dok. Terus apa yang harus kita lakukan dokter untuk apa ya? Biar kita tidak tertular, tapi juga tidak mengurangi kepedulian begitu dok. Jarang ya, kalau masyarakat tahu kalau di HIV. Karena kan penyakit yang disembunyikan. Jadi satu rumah aja anak-anak nggak tahu. Tadi ada pasien saya juga seperti itu. Jadi kalau ditanya oleh saya, bilang aja virus ya dok. Karena kita tetap itu pasien harus percaya ke kita bahwa kita bisa menjaga rahasia mereka. Karena itu ada tuntutan hukumnya kalau kita tidak rahasia itu kan beratnya di HIV itu. Jadi kalau mau menjelaskan ke suaminya aja itu harus pasang hubungan pasien. Kita nggak boleh lupa sama kita itu nggak boleh. Jadi kalau ada suaminya ada ikut, misalnya suruh keluar dulu. Oh, gitu. Meskipun itu suaminya ya dok ya? Kita konseling dulu ibunya sampai sadar kalau sakit ini mana. Suaminya boleh dikasih tahu, nggak usah dokter. Harusnya itu tahu bu, tapi sudah mengeluarkan dunia. Tetap dia ya lain waktu, dia datang lagi ke dalam dunia. Jadi kalau masyarakat tahu, mereka jarang, kalau tidak ada mungkin ya. Kecuali dia sudah terekspos keluar ya, ada yang menyebarkan itu bisa. Kalau anda ya kita seperti itu tadi, jadi penularannya hanya seperti itu. Kecuali dia sudah sakit parah ya, sudah keluar misalnya melepuh, itu memang kita harus pakai APD. Masyarakat kan ada punya juga, enggak? Iya. Kita ada APD, lalu juga. Oke, nah untuk dokter Nurul nih, mungkin ada tips kepada pasien HIV, mungkin disebutnya ODA begitu ya dokter. Nah, tipsnya agar tetap sehat begitu, menjaga stamina, terus tidak tidak muncul penyakit infeksi lainnya, mungkin ada tips. Untuk penderita ODA yang paling penting itu minum obat teratur ya, seumur hidup itu. Kemudian juga jangan minder ya, kemudian juga makan makanan bergizi, jaga kesehatan, olahraga takut, itu saja sih. Kurang stres ya, Kurang stres. Hampir sama juga kayak kita orang sehat ya dok ya. Yang penting jaga imunitas tubuh begitu. Gizi yang paling penting juga ya. Kalau masalah ini misalnya gizinya masih kurang. Oh begitu ya. Iya, misalnya dia kurus. Pertama-tama dia kan lama kurus kan kecil sakit ya. Jadi semakin dia kurus badannya, semakin imunnya turun ya, semakin parah lah penyakitnya. Apalagi nggak coba itu. Nah sekarang kan kondisi pandemi seperti ini dok. Kira-kira pasien HIV itu boleh nggak dok vaksin begitu? Boleh. Di puskesmas juga ada ya? iya boleh. Boleh vaksin. Cuman terakhir itu hanya Sinovac ya, yang dibolehkan untuk vaksin penderita HIV. Asal dia sudah pengobatan ya. Jadi syaratnya dia sudah 6 bulan lebih terapi. Pada waktu vaksin tidak sakit, kondisinya sehat. Boleh divaksin tapi dengan Sinovac. Kalau tidak itu masih belum direkomendasikan. Ada apa namanya jenisnya sendiri ya Sinovac. Kenapa dong harus Sinovac? Karena itu yang paling kan dia mati sebenarnya. Oh virusnya sudah mati ya. Intinya lebih ini. Iya kan, kalau kita aja sehat kan sekarang nggak ada keluhan ya. Kalau Moderna kan kita tahu kalau Moderna itu reaksinya total reaksinya di kalau Sinovac kan enggak. Sedangkan dia kan sakit, sakit biasanya meskipun dia sehat tapi
imunnya enggak. Masih yang direkomendasikan kemarin terakhir Sinovac. Nah ini pertanyaan terakhir nih, ketinggalan saya pengen tanya ke Dokter Nurul. Kenapa saya pernah tahu dokter kalau namanya pasien HIV itu juga diperiksa TB. Kenapa harus penyakit TB gitu dokter? Begini, penderita HIV itu kan daya imunitasnya kan rendah, Ya. jadi gampang tertular penyakit lain. Nah, karena daya imunnya rendah, udara kita ya memang tidak benar-benar bersih. 7 dari 10 orang Indonesia itu rentan untuk tertular TBC. Jadi biasanya penderita TBC ini yang diperiksa HIV, yang dilakukan tes HIV, karena penderita TBC ini biasanya suspek ya, penderita suspek HIV. Jadi bukan penderita HIV yang diperiksa TBC, tidak. terbalik ya. Jadi biasanya penderita TBC ini yang diperiksa untuk Screeningnya kalau ada kasus ini harusnya ya screening HIV, tapi pada kenyataannya jarang ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah kita temukan di kondisi itu HIV, kita harus cek langsung TB-nya ada nggak, karena itu seperti sama dengan sifilis, itu harus jadi usahamanya ada kacanya juga. Berarti satu paket sudah ya. Ya itu harus dilihat di situ. Kalau mamanya tadi yang diketahui itu TB duluan, terus mau dicek HIV itu tetap harus pakai inform consent juga ya? Iya, tapi konseling dulu. Oh diperiksa Iya. Mana kalau Pak Sudi ya kita nggak bisa. Iya, konselnya lagi Sampai mau. itu sampai dia mau, maksud dan tujuan daripada tes HIV itu. Baik, oke. Terima kasih Dokter Nurul dan Dokter Amita sudah mau menyempatkan waktunya berbagi informasi yang sangat bermanfaat kali ini. Nah, terima kasih juga kepada sahabat sehat yang sudah menyaksikan edisi podcast hari spesial Hari HIV/AIDS sedunia. Untuk kritik, saran, dan pertanyaan, Anda bisa memfollow kami di Instagram di @rsuma7 dan juga tidak bosan-bosan kita mengingatkan untuk selalu like, comment, subscribe YouTube kita RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar. Akhirnya saya Puri Anissa undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.